Ini berapa karyawan yang harus bekerja menyambungkan pipa-pipa ini. Ada dam-dam yang dibangun 1, 2, 3 ya. Cuman dibelokkan ke sini. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Saat ini saya tepat berada di alun-alun Purwokerto. Setelah malam nyampe sekitar jam 8. Itu agak telat dari Bandung ke Purwokerto karena saya berangkat terlalu siang. Sedangkan saya mengendarai motor itu tidak mengutamakan kecepatan, tapi banyak istirahatnya. Saya di Purwokerto ini yaitu mau menelisik sejarah tentang infrastruktur yang dibangun di sini. Setelah Kabupaten Banyumas yang sekarang Kecamatan Banyumas tidak layak lagi untuk menjadi keresidenan pada saat itu, dikarenakan pernah terjadi banjir yang cukup besar tahun 1861. Saat itu residennya bernama Salomon van de Venter. Kemudian pihak Hindia Belanda akan memindahkan keresidenan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, pada tanggal 7 Januari, mohon koreksi kalau salah, tanggal 7 Januari 1937, maka dipindahkanlah keresidenan Banyumas ke Purwokerto. Termasuk pada saat itu pendopo si Panji juga. Nah, pendopo yang di Kecamatan Banyumas itu menjadi pendopo Merapat dan di Purwokerto menjadi pendopo si Panji. Tahun 1937 kemudian menggeliatlah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Purwokerto. Salah satunya yang saya akan eksplor saat ini adalah sebuah pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit listrik tenaga air ini tonggak penerangan daerah Purwokerto, Banyumas, kemudian Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Nah, kalau memang di sini ada PLTA, berarti ada sebuah perkebunan juga, dan betul saja di sini ada perkebunan tebu dan pengolahan pabrik gula yang bernama Kali Bagor. Nah, langsung saja kita eksplor tempat yang sangat penting, yaitu pembangkit listrik tenaga air Ketengger. Seperti apa jejaknya, tetap di Jejak Cibori. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Pada saat Purwokerto menjadi keresidenan Banyumas pada 7 Januari 1937, Purwokerto disulap menjadi sebuah kota kecil yang rapi. Tata letak kota Purwokerto tidak lepas dari arsitek kenamaan yang bernama Herman Thomas Carlsen. Setelah kepindahan ibu kota residen Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto, Purwokerto mulai banyak dikunjungi orang-orang dan berdiam diri di sini. Akses ke Purwokerto pada saat itu sangat mudah
di antaranya fasilitas kereta api Srayudal Stomtram maskapai pada tahun 1893 dan Stadspoorweg pada tahun 1917. Tetapi kendala pada saat itu, Keresidenan Banyumas belum ada penerangan. Penerangan masih menggunakan lampu damar, sehingga pada tahun 1932 pihak perusahaan listrik Belanda, Allegemen Nederland Indisch Elektriciteit Maatschappij atau ANIEM melakukan survei pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan PLTA awalnya dikhususkan untuk pabrik gula dan sisanya disalurkan ke gedung-gedung milik pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat. Kalau berbicara air, Belanda jangan diragukan lagi, merekalah ahlinya. Penempatan PLTA juga berdasarkan perhitungan yang sangat matang sehingga tidak berdampak pada lingkungan dan pertanian masyarakat pada saat itu. Akhirnya, dipilihlah area yang cocok untuk pembangunan PLTA, yaitu wilayah Grumbul, Kalipagu, Desa Ketenger, tepat berada di lereng Gunung Slamet. Pembangunan mulai dilakukan pada tahun 1935 dan selesai 1939. Ini saya penasaran banget sama tiang ini ya. Ini apakah dulu adalah katrol atau rel kereta api? Oh, ternyata rel kereta api, teman-teman. Ini adalah lori, kayaknya lori pengangkutan turbin generator ya, mesin-mesin pembangkit listrik tenaga air ke sini. Tuh, itu juga kayak. Tapi kayaknya ke sana nggak ada. Sepertinya dulu ada jembatan. Tuh, lihat. Dan tulisan di atasnya adalah Ketenger. Perjalanan pertama saya akan menuju area kolam Tandon Harian atau KTH. Perjalanannya sangat menyenangkan, selain udaranya sejuk, kontur jalan di sini sangat bervariasi dari mulai jalanan yang berbelok-belok sampai vegetasi hutan yang masih lestari. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Ini udah kelihatan ya. Kita naik ke atas. Tujuan saya menuju KTH atau kolam Tandon Harian ingin menelusuri pipa pesatnya. Ternyata ada seorang bapak-bapak menyarankan saya untuk tidak lewat jalur ini karena jalur yang dilewati cukup curam. Akhirnya saya putar arah mencari jalur lain. Menghindari resiko, jadi saya balik. Pak, makasih Pak. Nah, inilah pipa pesat yang mengaliri PLTA Ketenger. Jadi lumayan jaraknya jauh banget dari Tandon Harian, kolam Tandon Harian sampai ke PLTA. Ini kebayang nggak? Pada tahun 1932 pihak Hindia Belanda harus mengangkut pipa-pipa seperti ini. Walaupun ada rel kereta api tadi ya, lori, ini berapa karyawan yang harus bekerja menyambungkan pipa-pipa ini. Keren banget. Sekarang saya turun, mudah-mudahan di PLTA-nya pada saat liputan bisa diizinkan masuk. Udaranya sejuk, kemudian bersih, enak banget. Ini bisa jadi destinasi wisata pada saat ke Purwokerto. Ke sana. Cigana Bapak orang Sundanya. Di mana? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Gue di Bandung. Di Bandung. Iya. Terus lami di dia. Sabar tahun.
Tahun 88. Oh, sama. Wah, tuh. Tapi kan itu lah, Pak. Namun Don. Ya. Jadi kita akan masuk ke area kolam Tandon Harian. Cuman di Google Map nggak ada ya. Setelah saya bertanya ke si Akang dari Sukabumi, saya disarankan untuk mengikuti petunjuk arah menuju air terjun Jenggala, di mana air terjun ini merupakan sadapan air untuk PLTA Ketenger. Jalannya tidak terlalu lebar, bisa terbilang jalan setapak. Ya parkir di sini, motor nggak bisa masuk ke atas ya. Bu, Gunung Selamet sekarang pendakian ditutup ya? Ditutup sekarang mulai tanggal 13 kemarin. Tanggal 13. Kenapa itu? Itu katanya ada erupsi makanya ditutup. Oh, erupsi. Tapi jalur pendakian bisa lewat sini? Bisa. Bisa. Kalau yang dari Purbalingga kan itu yang lewat Bambangan. Bambangan. Terus yang dari Tegal, Dari Guci. Tegal Guci, iya. Guci. Tapi banyak yang ke sini. Banyak. Banyak. Lewat. Oh, ke sini. Iya. Oke, teman-teman. Jadi motor diparkir di sini. Ke KTH-nya, kolam Tandon Hariannya, jalan kaki. Nah, ini batu bata ini, ya jalan ini buatan Belanda. Nah, ini ada rumah pembuangan udara, ya, saluran beton. Jadi supaya tidak ada udara di dalam pipa, maka ini dibikin seperti ini. Biasanya bunyi ya, tapi enggak bunyi kalau ini. Berarti si pipanya ada di bawah, ditanam di sini nih. Pak, ini rumah palep ya? ya, Boleh lihat nggak, Pak? boleh. Ini contohnya seperti ini nih. Iya. Nih buat buka tuh. udara sih. Ya, buat buang udara ya. Iya, Biasanya bunyi, Pak. Sekarang nggak bunyi ya? enggak bunyi ya. Kalau lagi enggak penuh lah bunyi. Kalau nggak penuh bunyi. Bunyi ya. Oh, suara air itu ya. Iya. Bapak dari PLN? Ya ikutnya PLN tapi ikutnya koperasi. Oh, koperasi Iya. buat pemeliharaan, Iya. kebersihan di sini. Iya. Oke. Ini sumber airnya dari mana nih, Pak? Dari sana Gunung Selamat. Gunung bawahnya. Selamat. Iya. Nama sungainya Sungainya Benjaran. Banjaran. Iya. Oh. Berarti KTH-nya di mana, Pak? Di bawah di Pela Ketenger. Oh, enggak, kolam Tandon Harian. Di sini ada Oh, satu. ini ya Iya. satu. Terus Bertiga di Curug Gede satu. Curug Di- Gede iya, satu. Curug Bayan itu tadi satu. Bayan satu, Di bawah satu. di bawah satu. Ini sepi banget, teman-teman. Nggak ada orang sama sekali. Tadi cuman ketemu sama si bapak aja di rumah palep. Ini warung juga tutup. Ya karena ini hari kerja ya, bukan hari libur. Cuman kalau untuk ngeliput tempat-tempat bersejarah, apalagi kawasan wisata, enaknya hari kerja. Kalau hari libur itu rame. Ini bagus banget ya KTH-nya. Airnya biru. Keren. Nah, itu di sana ada rumah. Mungkin kalau dulu itu adalah rumahnya kepala bendungan ya. Wow, ini keren banget. Ini jembatan air ya. Lihat, debit airnya melimpah banget, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sekarang ada di kolam Tandon Harian, yaitu energi primer yang dibutuhkan oleh turbin untuk menjalankan generator. Pada tahun 1932 ini pernah diuji kelayakan pada saat rencana pemindahan ibu kota residen Banyumas ke Purwokerto. Akhirnya tahun 1933 barulah dimulai pembangunan, termasuk pembangunan lori dan pengangkutan untuk turbin dan generator. Kemudian rampung tahun 1938. Aliran sungai ini mengandung tata lingkungan yang baik ya. Dari pembuangan PLTA ini
disalurkan untuk irigasi untuk kebutuhan pengairan sawah buat para petani. Dan jejaknya masih bertahan sampai sekarang, bangunannya tetap original, tetap utuh dari dulu. Dan menurut saya ini adalah KTH yang paling indah setelah Lamajan. Nah, ini adalah salah satu pintu air dari Sadapan Sungai Banjaran. Dan airnya bersih banget, teman-teman. Ini enak buat berenang. Nah, ini teman-teman sadapannya ya, sadapan air dari Sungai Banjaran. Kemudian disadap ke sini, langsung masuk ke Tandon Harian, kolam Tandon Harian. Dan ini ada beberapa penyaringan, termasuk penyaringan di sana juga di pintu air. Ini bangunannya lama juga ya. Tuh. Nah, itu pintu air juga. Ini pintu air nomor 2. Ini bisa dilihat tuh, ada bendungan, ada dam-dam yang dibangun 1, 2, 3 ya. Cuman dibelokkan ke sini. Wow, ini pembangunannya menurut saya lumayan besar juga ya biayanya. Di belakang saya ini adalah rumah kepala bendungan. Jadi kepala bendungan itu lebih sering di sini untuk mengatur debit air yang akan keluar. Kebutuhan air di sini tidak pernah kurang. Debit airnya selalu melimpah karena ini langsung dari sumber mata air di lereng Gunung Slamet. Dan bisa dilihat nanti di drone bahwa memang di sini areanya hampir semuanya hutan. Belum terjamah oleh hortikultura atau perkebunan sayur. Akhirnya ya wajar keberlimpahan airnya masih banyak sampai sekarang. Aliran air Sungai Banjaran yang disalurkan ke PLTA Ketenger selain untuk menggerakkan turbin, aliran airnya juga disalurkan untuk kebutuhan irigasi di daerah Gambasari dan Pesanggerahan. PLTA Ketenger memiliki 2 unit generator pada awal pembangunannya. Masing-masing generator bisa membangkitkan listrik sebesar 3,52 MW. Bangunan PLTA ini hanya memiliki 1 lantai, dikarenakan jenis mesin yang ditanam berbentuk horizontal bukan vertikal. Energi primer sebuah PLTA tidak bisa lepas dari air. PLTA Ketenger memiliki air yang cukup dan selalu terpenuhi baik musim hujan atau musim kemarau. Hal ini bisa terlihat dari vegetasi hutan di area KTH yang masih lebat. Selain itu, sampah plastik nyaris tidak ada. Sampah yang terlihat di penyaringan hanya ranting dan dedaunan saja. Inilah contoh dari sebuah industri yang mengutamakan lingkungan sehingga efeknya alam memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena capek, kita ini dulu minum kopi dulu. Nah, setelah dari KTH kita saya istirahat dulu di warung. Terus ngomong-ngomong katanya daerah ini juga dulu menjadi base campnya DITI. Termasuknya orang sakti lah. Orang sakti itu punya pegangan doa-doa apa itu ya. Kan itu udah ditembakin, udah dipukulin tuh. Terus pura-pura meninggal gitu, terus langsung dilempar ke itu curug itu, ke curug situ. Yang terus, jenggala itu. Bukan yang jenggala, yang dingin bawahnya mutu itu. Curug situ terus akhirnya DI-nya bilang katanya ini udah meninggal, udah dibuang aja ke kali kayak gitu. Akhirnya dibuang terus kan itu pas lagi banjir gede itu terus itu mbah saya itu bisa berenang, akhirnya kan itu dia minggir ke itu tepi gitu, terus akhirnya sembunyi di situ. Terus kan dicari sama orang-orang sini dulu, itu orang-orang itu pada nyari, dipanggilin namanya, terus akhirnya kan ada yang lihat itu orangnya di situ di bawah itu kayak gua gitu. Situ terus di itu kok masih bernapas tuh. Akhirnya dibawa pulang, digotong kan, akhirnya diobatin, itu akhirnya sembuh. Cacat Bu itu. Enggak, ya bekas-bekas itu, bekas iris-irisan itu masih. Meninggal usia berapa?
usia berapa ya, saya masih kecil sih ya kemarin waktu meninggal saya. Iya. Bukan masih kecil tapi lagi hamil 6 bulan lah saya. 6 bulan. Anak pertama kan sekarang udah 31 tahun anak saya yang pertama. Berarti ini dulu DITI pernah mendiami tempat ini. Iya tinggalnya di hutan-hutan. Di hutan-hutan. Karena mau menduduki itu kolam itu PLTA, Heeh. akhirnya kan yang kerja di situ kan diserang secara diam-diam gitu. Iya. Pas yang jaga itu kakek saya itu. Kehabisan makanan baru Dia keluarga turun ke itu minta makanan, makan. tapi cara sadis dia sih. Sadis, ya. Nah, itulah bagian dari masa lalu ya. Ternyata di sini juga pernah terjadi pemberontakan DITI. Oke, kita langsung minum aja. Termasuk saya punya teman baru dari Jakarta nih. Ini sengaja datang ke Purwokerto. Iya, sengaja. Nah, teman-teman, di sini juga ada yang namanya Gedong Putih ya. Gedong Putih ini tetap adalah fungsinya sebagai rumah dinas untuk menaungi kolam kuras sebelum airnya dikirim ke PLTA yang ada di bawah. Nah, ini klasik banget teman-teman, rumahnya. Ini zaman kolonial banget. Ini gayanya gaya Eropa Indis, alkulturasi dengan budaya kita. Mantep banget. Nah, ini rumah putih ini sepertinya masih mempertahankan zaman dulu ya, masih seperti zaman dulu. Batanya bata merah khas tahun 1930-an dan sudah batu bata. Kalau yang di bawah 1900 itu masih menggunakan kayu atau rumah panggung. Ini biasanya digunakan untuk filter pengurai sampah ya. Jadi sampah-sampah ini sebelum masuk ke turbin dibersihin dulu dari sana, kemudian disalurkan lagi ke pipa. Nah, ini ada 3 pipa. Saya rasa sih pipa yang lama yang itu ya, yang warna hijau. Nih, yang baru. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Belanda kala itu selalu membuat kagum jejak Siborik. Alasan ini bukan berarti membangkitkan kolonialisme, tetapi kita sepatutnya belajar dari masa lalu. Setiap jejak yang ditinggalkan mereka selalu menyesuaikan dengan alam sekitar, baik tempat tinggal atau area vital seperti PLTA. Selain itu, teknologi yang digunakan bisa bertahan cukup lama, bahkan masih kita rasakan sampai sekarang. Alangkah baiknya generasi muda saat ini mencontoh dari masa lalu, karena setiap jejak yang tertinggal di sana pasti ada sebuah pelajaran. Jejak Siborik melaporkan dari Purwokerto.